Jadi kalian membaca buku, semakin banyak kalian membaca buku itu akan membuka cakrawala pikiran kalian dan obrolan kalian tuh gak sempit. Dan kalian mulai menghargai POV orang lain. Kembali lagi dengan saya Peng di konten kolaborasi bersama 4Wave. Apa nih? Nah ini Pak, di media sosial tuh lagi rame nih Pak, ada yang bilang dewasa itu ketika lu tuh misalkan menjadi anak-anak tuh enak Pak, atau misalkan Lu ngomong apa sih yang jelas ah? Ngomong jelas dong, tanya yang jelas. Menurut Bapak nih Nangis. Digas nangis. menurut Bapak nih Pak, dewasa itu ketika Bapak tuh Adulting merasa dong. gimana sih gitu, misalkan Aduh. kalau saya tuh menjadi anak-anak tuh ternyata enak ya gitu. Jadi kalau dari saya itu gimana ya? Dewasa itu relatif. Dewasa itu tidak terkandung, tidak bergantung sama usia. Kadang ada yang usianya 40 tahunan tapi pola pikirnya masih bocah tuh ada. Masih ada. Jadi adulting itu subjektif dan tergantung dari pengalaman atau pengalaman psikologis dan pengalaman yang dia lalui selama hidup gitu. Semakin dia mengalami pengalaman gak enak, biasanya semakin dia berpikirnya dewasa. Orang yang dewasa tuh rata-rata berpikir bijak tuh rata-rata pas banyak tekanan dan gak ada duit bro. Jadi ya sok bijak. Jadi itu kalau dari saya. Jadi kayak contoh maksudnya kayak gini. Kalau saya nih subjektif POV Tirta, disclaimer ya, saya selalu ngomong kayak gitu. Disclaimer ya, POV saya adalah saya itu menjadi usia 30 tahunan hanya untuk tahu bahwa ternyata hal terenak dalam hidup itu adalah ketika saya masih kecil. Gitu. Ketika saya masih kecil tuh saya nggak ada tanggungan apapun. Dengan catatan kalau kita lahir di keluarga yang enak gitu. Itu kan alhamdulillah rezeki dan luck keberuntungan saya lahir di keluarga yang berkecukupan. Kecukup nih bukan kaya raya banget tapi nggak berkekurangan, tengah-tengah aja lah. Dan tunggal. Karena saya anak tunggal. Jadi dari situ saya mengalami hal-hal yang bermanfaat bagi saya kayak nonton kartun di pagi hari, garap PR, terus otaknya encer, kalau nggak ranking 1 tuh nggak selalu ranking 1, juara 3 sisa teladan, olimpiade fisika kimia ikut terus di SMP SMA ikut, SMP SMA unggulan, masuk ya UGM. Nah begitu kerja, nah itu baru ternyata dunia sesungguhnya tidak seindah cita-cita kita. Dan bagi saya tuh dewasa itu subjektif per orang. Dan kalau kalian mau berpikir banyak, itu baca buku. Tips saya tuh baca buku. Karena semakin baik kalian tidak membaca buku ataupun membaca ilmu pengetahuan yang baru, misalkan kalian dokter, tapi kalian membatasi ilmu di luar dokter, kalian jarang lah membaca buku-buku, terserah lah mau buku-buku ilmiah, buku novel, buku apapun. Bukan komik hentai juga, bukan, beda cerita kalau itu. Jadi kalian membaca buku, semakin banyak kalian membaca buku itu akan membuka cakrawala pikiran kalian dan obrolan kalian tuh gak sempit. Dan kalian mulai menghargai POV orang lain. Contoh, tempo hari itu saya bisa kayak gini karena saya itu membaca banyak 3 buku. Yang pertama Stoic, namanya Stoic. Terus yang kedua itu Ikigai. Yang ketiga adalah The True Life of Minimalism. Ini bisa dicarilah judulnya. Nanti aku lupa parangnya. Jadi Ikigai, The True Life of Minimalism, hidup minimalis. Sama yang berikutnya Stoic, S-T-O-I-C. Nah ternyata 3 ini sebenarnya itu nggak begitu sinkron. Ternyata setelah saya cek, saya baru tahu POV orang-orang Stoik. POV orang Stoik itu adalah dia tidak pernah berpikir mengenai orang lain. Jadi dia tidak pernah berpikir reaksi orang lain terhadap dirinya. Jadi dia menganggap aliran Stoik itu adalah kita tuh nggak bisa ngatur pikiran orang lain. Jadi kalau kita menghabiskan energi untuk care atau insecure dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, itu nggak bisa. Mendingan kita fokus pada diri kita sendiri, itu Stoik. Itu Stoik. Dia diambil kan, saya nggak cocok semuanya, tapi saya ambil yang kita fokus pada diri sendiri dan kita mulai stop untuk berpikir reaksi orang lain terhadap diri kita, karena itu nggak ada habisnya. Yang benci sama kalian juga nggak akan ada habisnya kalau misal dia udah benci duluan. Yang nomor 2 itu minimalis. Saya kalau hidup minimalis sejati itu nggak bisa, jujur nggak bisa, berat. Jadi kayak ya karena susah, karena masih nyuci brand dan saya masih review brand lokal. Kalau minimalis itu adalah membuang sebuah kebutuhan atau menyingkirkan semua hal di dalam hidup kita yang sebenarnya itu impulsif atau hedonisme. Jadi kita hanya mengutamakan kebutuhan primer, kayak contoh sandang, ya berarti kita pakai baju yang nyaman, that's it, warnanya hitam sama putih, dah. Papan, ya kita rumah nggak usah gede-gede, ya kan. Yang penting ada tempat tidur, nggak perlu mewah-mewah. Makan, ya makannya biasa aja. Nah itu minimalis sejati. Saya ngambil yang biasa aja.
Minimalis sama frugal living itu agak beda. Nah habis itu yang terakhir adalah ikigai. Kalau ikigai itu adalah menyibukkan diri sendiri supaya tapi kita juga hidup sehat. Tapi menyibukkan itu supaya kita tuh tetap otaknya produktif. Jadi tujuan ikigai itu adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya sendiri dengan kegiatan, membaca buku, atau sampai dia nggak bisa pensiun minimal melakukan hobi, itu supaya otaknya ada aktivitas terus menerus. Nah gara-gara 3 buku ini akhirnya saya tahu point of view mana yang bagus buat saya dan jelek buat saya atau nggak cocok buat saya, tapi juga bisa jadi cocok buat POV. Semakin banyak buku yang saya baca, ternyata semakin kita bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Ada juga yang kayak contoh The True Living of CEO. Ternyata CEO tuh banyak macamnya. Ada CEO yang leadership tuh tipikalnya otoriter, jadi semua sentralisasi. Dia tidak akan, jadi semua keputusan harus melalui dia dan dia tidak pernah mendengarkan kritik. Apakah jelek? Bagi beberapa orang itu jelek, tapi bagi beberapa hal, orang-orang dengan kemampuan otoriter ini kalau di perusahaan, dia bisa memberikan kestabilan yang sangat luar biasa. Karena jelas, orang-orang ini biasanya visioner. Tapi kan kalau kita otoriter terus, kita akan membuat kreativitas pegawai atau employee itu menjadi nggak jalan. Karena mereka takut untuk ngomong, takut salah. Yang kedua adalah orang yang freedom, CEO-nya. Jadi dia tuh sangat terbuka sekali. Dia membebaskan apa-apa. Kita family, ciri khas yang freedom tuh gini. Ya kita family ya, kita keluarga, santai aja kalau ngomong. Nah akibatnya apa? Ya rasa hormatnya berkurang, kreativitasnya terlalu luar biasa, tetapi keputusannya jadi lama. Karena semuanya desentralisasi. Jadi yang paling imbang mana? Ya beda-beda per orang. Ada yang otoriter, ada yang terlalu bebas, ada yang mengambil keduanya. Tapi gara-gara kita membaca sifat-sifat leader, akhirnya kita tahu. Nah ini penting banget pendewasaan. Pendewasaan tuh secara fisik atau jasmani, secara rohani, spiritual, dan secara psikis. Nah yang saya katakannya adalah secara psikis. Gak setiap orang tuh pendewasaan itu adalah ketika kamu akhirnya tahu, bagi saya ya, nomor 2, itu adalah ketika kalian tahu bahwa gak semua hal tuh bisa kalian capai. Gitu. Padahal pas kecil kan kita punya cita-cita tuh banyak, pengen rumah gede, dengan tiap hari keluar negeri ataupun bisa nonton, bisa santai. Pendewasaan tuh kita tahu ketika kita tahu bahwa nggak semua hal tuh bisa kita capai. Nah di situ kita mulai akhirnya menerapkan scale of priority, mana yang kita bisa capai, mana yang enggak. Dan akhirnya pendewasaan ini lebih ekstrim lagi ketika kalian berkeluarga, karena akhirnya kalian harus merelakan kepentingan pribadi untuk keluarga kalian, terutama yang jadi bapak dan ibu. Ya kan, nah, yang bapak dan ibu kan dia udah mulai nggak bisa lagi kayak dulu, kayak mengutamakan kepentingan pribadi, apalagi kalau udah punya anak. Akhirnya yang diutamakan pasti anaknya. Dan pendewasaan tuh akhirnya tahu bahwa ternyata kita akan tahu, oh ternyata orang tua kita dulu kayak gitu ngapain. Kayak contoh, dulu pas kecil saya tuh jengkel kalau bapak saya itu tiap pulang selalu cuman di rumah, ya kan, nyiram tanaman, tidur siang, dan jengkel kenapa kalau diajak jalan-jalan keluar tuh nggak mau, mentok tidurnya awal. Nah akhirnya di usia 32 saya merasakan hal yang sama persis. Pulang rumah tuh pasti boci coy kalau pas weekend. Terus kalau ada waktu luang saya tuh malah ngabisin waktu cuma buat di rumah, gak mau jalan-jalan karena capek. Dan akhirnya anak saya repeat, kok jarang jalan-jalan. Nah disitulah akhirnya repeat. Jadi ketika dewasa akhirnya kalian relate, oh pas kecil kenapa seperti ini. Nah itu dewasa bagi saya. Dan ketika kamu masih sudah umur 30-an dan kamu masih ego untuk self ego, itu berat. Contoh, kalau saya ya, cowok usia 30 tahunan ke atas yang sudah berkeluarga, itu agak gak mungkin kalau suka nongkrong. Kayak contoh dia mengatakan, ya bapak-bapak harus punya hobi. Hobinya nongkrong sama teman-temannya, sulit. Pasti contoh nih kayak saya nih, saya lagi nongkrong ngopi kan. Terus anak saya tuh di Jogja, saya di Jakarta. Saya tuh ngerasa gak enak kalau saya nongkrong gak ngajak anak. Jadi di Jakarta saya jarang pergi-pergi lagi semenjak anak saya tuh udah usia 7 tahun. Jadi kalau ada cowok yang sudah beranak pinak gitu kan, dan dia jadi bapak-bapak dan mengatakan ada waktu me time, cowok-cowok itu nggak mungkin, sumpah nggak mungkin, sulit banget. Itu hal POV yang saya rasain sekarang ya, sulit. Kalian kemana-mana tuh udah buntut, itu sulit banget bos. Nah jadi kalau ada yang bapak-bapak tapi kesannya menjadi panutan, wah masih jadi ini ya, itu sulit coy, nggak mungkin. Karena anak tuh niru gitu. Kalau dari saya seperti itu. Makanya saya mulai berhenti rokok, berhenti begadang. Terus habis itu berhenti berhenti alkoholan. Itu karena tahu anak saya tuh jadi gede. Nanti orang yang ditiru pertama kali itu adalah orang tuanya gitu. Contoh, saya di YouTube ngegas tuh.
Anak saya jadi ikutan ngegas karena niru bapaknya di YouTube. Jadi pada dasarnya adalah kalian akan menjadi dewasa kalau kalian nanti akhirnya beranak pinak. Nah itulah akibatnya ketika kalian tidak disarankan mempunyai anak ketika kalian tuh pendewasanya belum cukup. Contoh, kalian punya anak di waktu sangat usia muda dan pendewasaan psikisnya belum siap. Akhirnya apa? Ya anak kalian selisihnya sama kalian tuh gak jauh, belasan tahun doang. Dan akhirnya anak kalian akan meniru kalian secara persis. Padahal kalian masih cari jati diri, contohnya masih pengen nongkrong. Nah itu kalau dari saya pendewasaan itu. Jadi ada pendewasaan tuh beda-beda per orang. Ada yang usia 22 tahun udah dewasa banget pemikirannya. Ada yang usia 40 tahun masih bocah pun ada. Ada yang usia gocap aja masih bocah aja ada. Ada yang 45 tuh masih ngabisin waktu buat debat di medsos untuk cari validasi itu juga masih ada. Jadi beda-beda per orang. Itu kalau dari saya.